Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Oktinasari Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, dan yang terhormat teman-temanku semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami dengan materi tingkah laku. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama Siti Karimah dengan NPM 2111060085 sebagai pembaca materi. Yang kedua Teriana Morli Iwari dengan NPM 2111060091 sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir Rahma Suci Purnamasari dengan NPM 2111060182 sebagai pembaca materi dan moderator. Baik, di sini saya Rahma Suci Purnamasari akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai tingkah laku. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah, logos yang berarti ilmu. Secara umum, ekologi sebagai salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi atau hubungan pengaruh-mempengaruhi dan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup itu. Ekologi hewan adalah cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya yang menentukan sebaran atau distribusi dan kemelimpahan hewan-hewan tersebut. Perubahan kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hewan. Hewan mengadakan respon terhadap perubahan kondisi lingkungannya tersebut. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya. Respon tersebut berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Pengertian respon. Interaksi hewan dan lingkungannya menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini, kondisi dan perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada hewan, dan hewan mengadakan reaksi terhadap kondisi atau perubahan kondisi lingkungannya. Respon dan adaptasi perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Perilaku pada hewan rendah seluruhnya ditentukan secara genetik, bersifat khas, terjadi, dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya. Respon hewan terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat reaktif, artinya respon itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi dan perubahan lingkungan berlaku. Selanjutnya yaitu respon dasar hewan. Selama periode ontogeni, pada hewan dikenal 3 macam respon dasar, yaitu yang pertama respon pengaturan, yang kedua respon penyesuaian, dan yang ketiga respon perkembangan. Mekanisme dari respon dasar pengetahuan, penyesuaian, dan perkembangan itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu, tepat, dan berlangsung cukup cepat. Yang pertama yaitu respon reversibel. Respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks. Contoh, perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau aklimatori. Berlangsung lebih lama dari respon regulatori karena prosesnya fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang tingkah laku. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triana Merli Iwari dengan NPM 2111060091. Saya di sini ingin melanjutkan materi kedua, yaitu tentang respon dasar hewan. Yang kedua, yaitu respon tak reversibel. Respon tak reversibel selama ontogeni adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya, perubahan jumlah mata pacet pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Di sini kita juga akan mempelajari tentang adaptasi.
Adaptasi biasa disebut dengan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi menunjukkan kesesuaian organisme dengan lingkungannya yang merupakan produk masa lalu. Organisme yang ada kini dapat hidup pada lingkungannya karena kondisi lingkungan itu secara kebetulan sama dengan kondisi lingkungan nenek moyangnya. Selain kita harus mengetahui apa itu adaptasi, kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip adaptasi. Kemampuan hewan dan makhluk hidup lain untuk beradaptasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adaptasi ditentukan oleh sifat genetik. Organisme yang sekarang hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, habitatnya, adalah jenis organisme yang sifat-sifatnya diwarisi dari nenek moyangnya. Ciri-ciri habitat itu secara kebetulan sama dengan ciri-ciri habitat di lingkungan yang dihuni oleh nenek moyang. Sifat yang diturunkan itu adalah sifat genetik. Sifat-sifat genetik itu memancarkan fenotip yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kupu biston Bitularia yang saat ini hidup di daerah industri adalah kelompok yang mempunyai variasi gen yang memancarkan warna hitam pada tubuhnya. Dan sifat ini menurun sehingga keturunannya tetap berwarna hitam. Meskipun kerabatnya yang hidup di luar daerah industri berwarna terang. Banyaknya anak memunculkan banyak variasi sifat yang ditimbulkan dari perkawinan antar anggota populasi. Perilaku dihasilkan oleh gen dan faktor-faktor lingkungan. Ciri fenotip perilaku memperlihatkan suatu kisaran variasi fenotip yang bergantung pada lingkungan, di mana genotipe itu diekspresikan. Namun demikian terdapat suatu norma reaksi perilaku. Dapat diubah oleh pengalaman di lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah semua kondisi di mana gen yang mendasari perilaku itu diekspresikan. Hal ini meliputi lingkungan kimiawi di dalam sel dan juga semua kondisi hormonal dan kondisi kimiawi dan fisik yang dialami oleh seekor hewan yang sedang berkembang di dalam sebuah sel telur atau di dalam rahim. Perilaku juga meliputi interaksi beberapa komponen sifat saraf hewan dengan efektor dan juga berbagai interaksi kimia, penglihatan, pendengaran, atau sentuhan dengan organisme lain. Semua gen termasuk gen-gen yang ekspresinya mendasari perilaku bawaan memerlukan suatu lingkungan untuk diekspresikan. Izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya tentang tingkah laku. Saya Siti Karimah dengan NPM 211060085. Di dalam ilmu lingkungan fokus ditunjukkan terutama pada penyatuan kembali kepada ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam kategori variabel serupa, yaitu energi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem ekologi mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu spesies atau individu, yang merupakan organisme tunggal, misalnya kucing, manusia, cacing, sebatang pohon, untuk mempertahankan hidupnya. Setiap individu harus mampu beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun macam adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya ialah 1. Adaptasi fisiologi yang merupakan penyesuaian kemampuan fisiologi makhluk hidup dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan. 2. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ada beberapa bentuk adaptasinya. 3. Adaptasi morfologi yang merupakan perpaduan antara adaptasi fisiologis dan adaptasi tingkah laku yang berkaitan dengan fungsi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh untuk keberlangsungan hidup. Beberapa bentuk adaptasi tingkah laku diantaranya mimikri.
Mimikri adalah teknik manipulasi warna kulit pada binatang seperti bunglon yang dapat berubah-ubah sesuai warna benda di sekitarnya agar dapat mengelabui binatang atau predator pemangsa sehingga sulit mendeteksi keberadaan bunglon untuk dimangsa. 2. Hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur, menonaktifkan dirinya atau dorman. Hibernasi bisa berlangsung lama secara berbulan-bulan seperti beruang pada musim dingin. 3. Autotomi. Autotomi merupakan teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya, contohnya seperti cicak. 4. Estivasi yang merupakan menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah di mana estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara panas dan kering. Adapun pola tentang adaptasi dari morfologi, yaitu pola bergaman, yaitu spesies hewan yang hidup di daerah bersuhu lebih tinggi berukuran lebih kecil dibanding kerabatnya di daerah suhu rendah. Selanjutnya, pola Allen. Pada hewan-hewan yang hidup di suhu rendah mempunyai paruh, daun telinga, ekor, dan bagian-bagian terjulur lainnya lebih pendek dibandingkan yang hidup di suhu tinggi. C. Pola Groger, yaitu hewan dengan homo item yang hidup di daerah panas dan lembab, yang mengandung banyak pigmen hitam di daerah kering, lebih banyak pigmen kuning, coklat, merah, sedangkan yang hidup di daerah dingin, pigmennya mengalami reduksi. D. Pola Jordan, yaitu ikan-ikan yang hidup di perairan bersuhu rendah dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah ikan yang di perairan suhu tinggi. Adapun pola-pola perilaku hewan, yaitu reproduksi, perilaku mencari makan, bertahan hidup, berkomunikasi, teritorial, perilaku sosial, dan perilaku migrasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.